Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Aldanisda Suganda. Saya dari Guru Kejuruan di Cafe. Nah, kali ini saya akan membahas soal sosial media marketing. Nah, mengapa sih mesti media sosial? Ya, yang pertama yaitu interaktif, terus juga bertarget, fleksibilitas, datanya real time, dan bisa mengembangkan fitur yang relatif cepat. Apa tujuan sosial media marketing? Ya, tujuan sosial media marketing sejalan dengan tujuan marketing. Marketing goals-nya antara lain, yang pertama, meningkatkan brand awareness. Dan yang kedua, menjangkau new customer. Dan yang ketiga, membentuk citra perusahaan. Dan yang keempat, mempererat komunikasi dengan audiens. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan konversi. Untuk yang pertama itu awareness. Awareness itu ada 3, yaitu impression, reach, dan page view. Contohnya itu seperti saat kalian membuka YouTube, terus kalian membuka page view yang baru. Terus yang kedua, engagement. Engagement itu ada like, comment, and share. Seperti biasa, kalau misalkan kalian bikin konten, kalian pasti akan minta ke teman-teman kalian like, comment, dan share-nya. Dan yang ketiga, ada conversion. Conversion itu ada subscribe, sign up, dan purchase. Terus kalian bisa sign up ke email kalian dan sosial media kalian masing-masing. Yang pertama, impression. Impression digunakan untuk mengukur performa konten dalam beberapa aspek. Yang pertama, pay per click. Yang kedua, jumlah tayangan yang muncul di media sosial. Yang ketiga, jumlah tayangan dari call to action dalam sosial media. Yang keempat, jumlah tayangan dari akses pihak ketiga. Dan yang kedua ada reach. Nah, reach adalah angka yang menunjukkan beberapa orang yang melihat komentar kamu. Sementara itu, impression menunjukkan beberapa kali konten kamu ditampilkan, tak peduli apakah orang-orang engage dengan konten tersebut atau tidak. Dan yang ketiga ada page view. Page view adalah perhitungan jumlah halaman pada website yang dibuka oleh pengunjung. Page view atau PV merupakan matriks yang mengukur jumlah total halaman yang dilihat. Nah, untuk yang pertama adalah engagement. Berikut adalah contoh dari engagement. Bagaimana sih membuat audiens tertarik dan berinteraksi dengan kita hingga membuat secara sukarela menjadi followers. Contohnya, kamu bikin konten dan orang itu akan melihat konten kamu dan akan gemes banget bakal komentar terus share ke teman-teman kamu. Terus berikut adalah contoh-contohnya, ada tebak gambar, ada quiz time, dan giveaway. Siapa sih yang nggak tahu sama giveaway? Oke, kita lanjut ke strategi meningkatkan conversion. Yang pertama, produk display yang menarik. Kalau misalkan tidak menarik, nggak akan ada yang mau lihat konten kalian. Yang kedua, eksklusivitas. Yang ketiga, ada call to action yang menarik. Dan yang ketiga, sesuai dengan target audience. Lalu alur kerja sosial media manajemen apa sih? Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh membuat timeline jadwal konten. Kalau misalkan kalian suka dengan membuat konten, terus konten video reels, Instagram feed, atau video YouTube, misalkan vlog, kalian pasti akan susun dulu jadwalnya kapan, kalian recordnya kapan, terus kalian editnya juga kapan, dan kalian akan post itu di hari apa dan jam berapa. Nah, terus lanjut ke what you should look attention to when using Instagram. Yang pertama, tampilkan foto produk dengan kualitas terbaik. Kalau misalkan kualitasnya berkurang atau blur, audiens juga tidak akan melirik produk kalian. Yang kedua, tampilkan brand identity ke dalam bentuk visual. Misalkan kalian punya produk parfum, tapi kalian hanya menampilkan model yang menggunakan parfum, tapi tidak dengan produk yang akan kalian promosikan. Yang ketiga, pengguna Instagram sangat tertarik dengan kontes berhadiah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, itu ada giveaway. Ya, giveaway adalah salah satu konten yang sangat menarik perhatian audiens. Yang keempat,
memanfaatkan fitur story dan live untuk menampilkan spontanitas dan behind the scene. Siapa di sini yang sering live Instagram sama live TikTok? Biasanya kalau misalkan para perusahaan yang menjual baju, menjual makanan, mereka itu rela untuk live dan memasukkan produk makanannya ke dalam kemasannya, atau mereka rela untuk ganti baju supaya para audiens tertarik, kayak seperti itu. Dan yang kelima, gunakan tools yang membuat Anda membuat konten agar menjadi viral. Misalkan kalian share ke teman kalian, share ke saudara kalian, dan share ke siapapun. Dan yang terakhir, pelajari bagaimana influencer bekerja dan rekrut influencer untuk brand Anda. Kalau misalkan kalian rekrut influencer, pasti harganya mahal ya. Kenapa nggak kalian aja yang jadi influencernya? Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah content pillar. Topik utama yang akan dijadikan pondasi untuk keseluruhan strategi konten media sosial suatu perusahaan atau bisnis. Dan berikut adalah jenis-jenis content pillar. Yang pertama, promosional, entertainment, educational, dan conversational. Yang pertama adalah promosional. Promosional konten atau konten promosi ditujukan agar followers tertarik membeli produk atau layanan perusahaan. Perusahaan harus bisa membuat konten seunik dan sekreatif mungkin untuk menarik perhatian followers. Contoh yang ada di sebelah kiri, gambar Galaxy Tab S6 LET, dia memberikan klaim bahwa tab yang keluaran terbaru ini memiliki low latency, ergonomic design, comfortable grip, dan kelebihan produk-produk lainnya yang membuat para audiens tertarik. Contoh konten promosi di samping adalah milik Samsung. Nah, salah satu perusahaan teknologi yang menawarkan berbagai produk gadget. Siapa sih yang nggak tahu sama Samsung? Dalam kontennya, mereka menyebutkan bahwa produk tablet yang memiliki S Pen cocok digunakan untuk para pekerja dan pelajar. Samsung juga menyebutkan fitur-fitur unggul pada produk tersebut, seperti low latency dan ergonomic design. Lanjutnya ada entertainment. Di samping adalah contoh entertainment, konten di Instagram Netflix Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu sama Netflix? Dalam postingannya, Netflix sering mengunggah berbagai meme lucu, disertai dengan caption singkat. Konten-konten tersebut dibuat untuk menaikkan engagement dan menarik perhatian. Jadi contohnya di sebelah kiri itu gambar di mata orang. Kita berpenampilan bagus ya kan, terus kita rapi, tapi di mata kucing kita Anabul ya, kita terlihat ya apa adanya gitu kan, seperti orang rumahan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah educational. Suatu produk harus memiliki nilai tertentu yang dianggap penting oleh audiens. Saat perusahaan mengeluarkan produk atau layanan, mereka perlu memberikan konten-konten edukasi tentang fitur, manfaat, dan bagaimana produk tersebut dapat sampai ke customer. Dan berikut di sebelah kiri ada contoh dari educational, yaitu CEO tips that work. Ya, jadi kita mempromosikan perusahaan itu dengan cara membuat tips atau memang tutorial. Jadi para audiens melihat. Contohnya kalau misalkan kalian pernah nonton dan sering scroll TikTok, pasti ada yang namanya tutorial memasak nasi goreng dan lain hal seperti itu. Terus konversional, dengan konten pilar yang solid, perusahaan dapat menganalisis customer journey dengan cara membuat konten yang terhubung pada setiap tahap siklus pembelian produk. Hal ini berguna untuk mencapai KPI dan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya adalah di sebelah kiri, ini adalah iklan dari Disney Hotstar. Mereka membuat konten dan hanya memberikan kalimat istirahat ngantor boring, mending streaming. Jadi mereka mempromosikan gitu. Kalian lagi istirahat, boring, scroll yang lain, tapi kontennya itu aja. Kalian bisa ke Disney Hotstar untuk streaming seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.